Oke, selamat siang Bu Irma ya. Iya, oke. Selamat siang, Bu. Oke. Ya, minta tolong diperkenalkan diri Ibu Irma. Saya Irma Dwi Kurniasorini, pengampu guru bahasa Inggris, tepatnya BSI Bahasa dan Sastra Inggris, dan saya mengajar kelas 12. Oke, sudah berapa lama Ibu mengajar? Saya mulai mengajar sebenarnya dari tahun 2013. Oke. Itu pertama di SMK dulu, kemudian sempat 1 tahun berhenti karena sedang hamil. Kemudian di tahun 2015 kemudian mengajar di SMK Kaligondang, baru di 2016 di SMA 2 Purbalingga. Wah, lumayan lama ya Bu ya. Nah, ini dari praktek ini namanya praktek coaching ya Bu ya. Dan ini adalah praobservasi sebelum kita ketemu nanti di kelas ya Ibu ya. Nah, dari ini saya ingin tahu apa tujuan yang hendak dicapai dalam percakapan ini menurut Ibu? Tujuan dari percakapan ini, Iya. saya berharap dari percakapan ini saya bisa mempelajari lebih banyak pembelajaran kurikulum merdeka. Karena kebetulan kan saya kelas 12, tidak terlalu belum memahami kurikulum merdeka seperti apa. Dan ketika Desember kemarin kan ada IHT, nah, khususnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu saya sangat tertarik karena pembicaranya mengatakan bahwa sebenarnya kelas 11, 12 yang kurikulum 2013 juga berdiferensiasi. Oke. Wah, menarik sekali ya. Berarti tujuan Ibu tuh agar bisa memahami bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu ya Bu ya. Oke. Nah, dari apa yang Ibu tadi sudah tahu bahwa tujuan Ibu adalah untuk bisa mengaplikasikan berdiferensiasi di kelas, tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai untuk pembelajaran observasi besok apa ya Bu ya? Kebetulan di semester 2 ini, kelas 12 itu sedang mempelajari review teks. Nah, khususnya di kelas 1243, kami sedang mempelajari konsep dari text review. Nah, berarti kami akan melanjutkan konsep dari text review, kemudian membaca teksnya, ada reading activity, dan nanti peserta didik boleh memilih review teks kesukaannya. Khususnya kita sedang membahas review teks di bagian film. Nanti memilih review teks boleh dari website, boleh dari podcast, boleh dari channel YouTube. Nah, nanti setelah itu mencari ide utamanya. Setelah mencari ide utama, mereka harus menganalisis strukturnya. Oke. Bisa tolong diceritakan tujuan khusus dari pembelajaran itu apa? Untuk lebih skillnya, spesialnya ya. Skillnya berarti membaca, yang reading sama writing. Membaca kayak sama writing ya. Memahami struktur dari review teksnya sendiri. Oke, berarti reading dengan writing ya Bu ya. Nah, dalam konsep reading dan writing itu kira-kira Ibu sudah ada rencana untuk penilaiannya apa belum? Nah, ini juga sebenarnya dalam penilaian saya cukup bingung karena selama ini ketika di akhir pembelajaran kebanyakan saya hanya memberikan pertanyaan untuk umpan balik, kemudian menyimpulkan pembelajaran. Nah, dalam assessment sendiri saya kadang merasa kesulitan sebenarnya idealnya seperti apa. Oh gitu. Nah, setelah Ibu memahami bahwa Ibu tuh masih belum pas banget idealnya seperti apa, usaha apa yang Ibu lakukan? Pertama, mencari literatur, baca di internet, kemudian kadang bertanya juga kepada guru sejawat. Nah, dari What is it? Musical kolosal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upi. Ya, saya Upi Kasuti, CGP angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Purbalingga. Kali ini saya akan praktek coaching supervisi akademik. Di sini adalah pasca observasi, karena
sudah dilakukan 2-3 minggu yang lalu ya untuk observasi di kelasnya. Dan kali ini coach saya adalah Ibu Irma. Silakan Bu Irma dikenalkan. Saya Irma Dwi Kurniasarini, saya mengajar bahasa dan sastra Inggris di kelas 12. Oke, ya. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu. Sehat Ibu? Ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kali ini saya ditemani teman-teman yang sangat hebat, yaitu selaku asesor PKG di SMA Negeri 2 Purbalingga yang sangat luar biasa, dan ini diinisiasi oleh kepala sekolah bahwa kali ini untuk coaching kami ditemani orang-orang hebat ini. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke. Baik Bu Irma, bagaimana Bu perasaannya ketika coaching sebelum observasi? Ketika sebelum melakukan pembelajaran. Betul. Yang pertama, ketika saya berdiskusi dengan Bu Opik, juga saya mengungkapkan beberapa permasalahan yang ada di kelas. Saya juga minta beberapa saran, dan saran yang dari ketika observasi itu sudah saya aplikasikan di pembelajaran ketika supervisinya ketika di kelas. Oke, baik sekali ya. Oke Ibu, bisa direfleksikan Ibu kemarin pembelajarannya bagaimana ketika Ibu niatnya adalah untuk pengembangan diri di apa ya Bu kemarin itu? Kemarin materinya review text dan tujuannya untuk menganalisis fungsi sosial, teks dan ciri kebahasaan. Oke. Terus pengembangan diri yang Bu Irma akan lakukan kemarin apa ya Bu ya? Pertama saya menyampaikan dulu kemarin KBM-nya. Yang pertama, karena kemarin review text, kami melakukan ada yang namanya kegiatan warming up activity. Warming up itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti pemanasan. Ice breaking ya? Ice breaking atau game. Tujuannya untuk membuat peserta didik itu merasa tertarik dengan pembelajaran, merasa senang dulu, karena mereka harus senang ketika KBM. Nah, warming up activity yang saya lakukan kemarin adalah namanya guessing vocabulary. Temanya adalah genre dari filmnya atau movie genre yang dari fantasy, kemudian komedi, horor. Nah, ada satu anak yang maju yang kemudian dia harus membuka kosakatanya. Dia harus melakukan gerakan yang berkaitan dengan film di genre tersebut. Nah, ketika melakukan kegiatan itu, anak juga akan mengetahui beberapa genre yang akan diajarkan atau yang berkaitan dengan teks yang akan dipelajari. Nah, setelah itu anak melihat trailer filmnya, trailer film yang mereka sukai, karena dalam pembelajaran itu saya membebaskan anak untuk memilih nanti jenis teks atau genre film apa yang akan mereka pelajari. Nah, setelah menonton trailer film yang mereka sukai, yang mereka pilih, ada beberapa teks juga yang berkaitan dengan genre yang mereka sukai yang akan mereka pilih. Dan dalam membaca teksnya itu mereka juga punya pilihan, karena kita harus memfasilitasi anak-anak yang contoh kinestetik atau visual audio. Kami menyiapkan fasilitas teksnya, ada yang ditempel di belakang kelas, di bagian tembok belakang, atau bahkan di papan tulis. Ada juga yang memilih print out, sudah kami sediakan juga. Kemudian ada dalam bentuk flip, berarti online. Ternyata memang ketika dalam pembelajaran anak memang memilih dari itu. Memang yang terbanyak memang yang online. Tapi ternyata ada juga anak yang lebih memilih untuk berdiri di bangku belakang untuk melihat teks itu di tembok, lebih nyaman seperti itu. Nah, kemudian mereka membaca otomatis dalam kelompok Ibu, karena setiap kelompok ada 3. Kemudian setelah membaca teksnya, mereka harus menganalisis yang pertama topik, kemudian ide utama, main idea, supporting details, dan kosakata baru yang mereka dapatkan. Dan sudah disediakan ada graphic organizer. Graphic organizer itu sudah disediakan juga kalau online, ada di Canva, karena kan Canva bisa untuk kolaboratif. Nah, saya share linknya, jadi boleh milih mau pakai graphic organizer kolaboratif di Canva secara online atau print out. Dan untuk print outnya sudah kami sediakan juga. Silakan untuk memilih nyamannya nulis langsung atau pakai menggunakan handphone. Nah, setelah menganalisis, ada topik, ada ide utama, supporting details, kosakata baru, mereka kemudian harus mempresentasikan di depan kelas.
setelah itu kami berdiskusi karena penting untuk anak memahami topik atau ide utama, karena membantu mereka untuk memahami teks dan akhirnya nanti mereka paham struktur dan membantu mereka untuk menulis review teks yang menjadi kegiatan selanjutnya. Nah setelah itu ada kuis saya anggap kuis sederhana nih Bu, karena bukan 10-20 tapi 5 soal, tapi insya Allah bisa mengcover atau apa ya Bu, proses pembelajaran saat itu, menilai proses pembelajaran saat itu. Nah setelah itu baru kemudian bagian penutup ya, kesimpulan, refleksi diri. Wah bagus. Monggo Bapak Ibu silakan ditanggapi apa yang Bapak Ibu bisa kasih feedback kepada kami tentang percakapan kami tadi. Silakan Sinten Ri, Bu Akajar, monggo. Terima kasih. Apa yang saya dengar dari Bu Upik dan Bu Irma, sedikit banyak saya sudah melakukannya. Ya, pembelajaran diferensiasi. Gitu, ya. Jadi seperti Bu Irma katakan, walaupun kita kurikulum 13, saya mengajarnya hanya kelas 12, tapi sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu sudah biasa kami terapkan, begitu kan? Seperti kemarin yang dipraktekkan itu kan, itu sangat beragam. Saya membebaskan anak mulai dari pemilihannya, ya. Saya hanya melontarkan ini loh terkait pemantik ya. Terus mereka berkreasi masing-masing, begitu beragamnya, begitu. Ya. Hanya saja memang yang membedakan di kurikulum Merdeka itu ada waktu secara khusus untuk memamerkan, istilahnya yang proyek itu. Tadi kami itu menyiapkan itu ya ngambil waktu pembelajaran, sehingga kalau kok pelaksanaannya sederhana ya mau dimaklumi, yang penting kan nyampe ke anak itu, anak paham, terus dengan dipraktekkan apa materinya itu, gitu kan, kearifan lokalnya, mereka bisa apa yang mereka peroleh secara teori, kemudian mereka bisa mewujudkannya dengan keanekaragaman yang begitu banyak dari 6 kelas itu sampai 60-an macam, itu kan berarti sudah benar-benar menunjukkan variasi. Sehingga hanya kami dari yang kata Bu Irma senior, kalau saya mengatakan diri yang tua, kesulitan mengikuti yang keanekaragaman yang modern, yang modern, keterbatasan kami, pengetahuan kami di yang modern itu, begitu. Kalau praktek maksudnya ya tadi karena mungkin pengalaman begitu itu oke, bisa, tapi untuk keanekaragaman yang penggunaan yang terkini, yang tadi mendengar istilahnya saja saya membayangkan sulit untuk dipraktekkan begitu. Kalau Bu Irma ya mudah, terus bidangnya bahasa Inggris, sehingga kata-kata bahasa Inggris kan begitu enaknya disampaikan. Saya mau ngomongnya saja mikir sekian kali kan.